Nah, yang jadi sebenarnya sih bukan materi minggu ini, tapi saya nggak ingin melewatkan materi minggu lalu karena saya ingin kalian dapat basicnya dulu tentang teknik industri. Gitu ya. Jadi saya langsung saja materi hari ini. Oke. Jadi tentang apa sih teknik industri? Jadi untuk meningkatkan motivasi kalian gitu ya. Kayak kemarin kuliah itu motivasinya apa? Barangkali sekarang kalau sudah dijelaskan tentang teknik industri, kalian semakin mantap atau mungkin kalian punya pilihan nih. Aduh kayaknya aku passionnya nggak di teknik industri tuh. Nah itu boleh ini ya, boleh. Nah, jadi definisi dari teknik industri. Nah, ini nih ya, yang namanya teknik industri itu banyak yang kadang-kadang itu nggak memahami apa sih teknik industri gitu ya. Sebenarnya ini udah benar belum ya PowerPoint saya? Oke, kayaknya sih udah benar. Oke. Jadi ini hampir semua dosen yang mengajar teknik industri, dari pengantar teknik industri itu menggunakan slide PowerPoint yang sama sehingga diharapkan apa yang kalian terima materinya atau knowledge-nya juga sama. Ya. Nah, ini kita sebelum kita langsung ke teknik industri, saya ingin kalian tahu apa sih yang membedakan antara keilmuan teknik industri dengan keilmuan yang lain. Ya, atau mungkin dengan keilmuan teknik yang lain atau keilmuan di luar teknik gitu. Itu tadi ya. Sehingga kalian tahu teknik industri itu apa, perannya bagaimana. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah tentang ilmu teknik itu sendiri. Jadi sejauh yang kalian tahu, teknik itu ilmu yang apa sih, yang kayak gimana sih? Ilmu teknik. Ya. Bedanya ilmu teknik sama keilmuan yang lain itu apa sih? Kenapa kok kalian lebih cenderung masuk ke teknik daripada masuk ke fisika gitu misalkan. Atau masuk ke matematika, jurusan matematika atau jurusan fisika gitu. Malah masuknya ke teknik gitu. Kenapa kok itu tadi? Itu sambil menanyakan ke dalam diri kalian. Apa sih motifnya kemarin itu memilih jurusan teknik industri itu sebagai jurusan yang istilahnya masa depan kalian tuh kalian gantungkan di sini gitu. Kalian bergantung ke ini tadi karena memang sedikit banyak ya nanti walaupun banyak juga ada yang di awal-awal semester ini ternyata nggak, kayaknya aku passionnya nggak di sini sehingga mengundurkan diri, itu juga ada. Jadi mungkin keterima di sekolah lain kayak mungkin di STAN atau di mungkin sekolah kedinasan kayak gitu-gitu ya. Kadang ada yang mengundurkan diri, lalu ada yang keterima daftar tentara gitu, kadang-kadang mengundurkan diri, kayaknya aku lebih passion jadi tentara nih daripada jadi mahasiswa, itu juga ada. Dulu kasusnya mahasiswa di biasanya seperti itu, mengundurkan diri akhirnya. Lalu ada juga loh ternyata yang menyelesaikan studinya sampai selesai tapi akhirnya memilih profesi yang jauh dari apa yang dia lakukan atau dia pelajari selama mereka studi gitu ya. Bukan berarti karena memang lowongan pekerjaan itu dibuka untuk keseluruhan profesi, itu keseluruhan bidang gitu, bukan hanya seperti itu saja yang akhirnya membuat mereka jauh dari bidang yang mereka geluti atau mereka pelajari selama ini. Tapi ini juga sama jadi kalau nggak salah dulu tuh ada mahasiswa ekonomi lulus angkatan sama adik saya itu kuliahnya tuh ekonomi. Setelah 4 tahun lulus itu malah daftar sekolah pilot, akhirnya sekarang jadi pilot. Ternyata jauh sekali berbeda gitu ya. Nah,
itu nggak menutup kemungkinan. Nah, jadi kalau misalkan sekarang memang passionnya memang teknik industri gitu ya, nggak masalah. Berarti ini harus ditekuni dengan baik. Tapi kalau misalkan di tengah perjalanan nanti kayaknya aku nggak berpassion sih, kayaknya di sini kayaknya bukan aku deh. Setelah ditimbang-timbang kayaknya aku emang bukan teknik industri ini bukan iniku deh, bukan aku gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi pesan saya, selesaikanlah apa yang kalian mulai. Ya, jadi jangan ditinggal di tengah jalan. Saya nggak harapkan itu tadi ya. Jadi kalian kan sudah memulai, sudah start ini tadi. Saya ingin kalian ya menyelesaikan ya. Saya ingat sekali kalian tahu anaknya Amin Rais ya, yang bukunya sampai difilmkan ya, Hanum Salsabila itu kan aslinya kan kedokteran gigi gitu ya. Dia tuh sarjana kedokteran gigi. Tapi dia mencintai sekali ilmu jurnalisme. Jadi dia tuh jurnalistiknya seneng banget sampai akhirnya dia waktu kuliah aja udah nyambi-nyambi jadi wartawan gitu ya. Dia seneng udah jadi reporter atau presenter. Nah, harapan saya itu tadi, tapi karena dia sudah sudah belajar di kedokteran gigi ini, dia selesaikan dulu kedokteran giginya, baru dia mempelajari keilmuan yang lain. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalkan kalian di tengah jalan nanti di semester 2 atau semester 3 itu ngerasa, aduh kok kayaknya aku nggak passion ya di teknik industri ini, kayaknya bukan aku nih. Kalau harus belajar campur-campur kayak ini kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, itu saya minta tolong selesaikan dulu S1 kalian sampai selesai, baru kalian mencoba yang lain. Itu saya acungi jempol gitu. Itu berarti kalian benar-benar orang-orang yang berintegritas dan berdedikasi. Jadi selesaikan apa yang kalian mulai. Jadi jangan langsung ditinggal karena nggak suka, udah tinggal ganti ini lagi, ganti yang lain. Lihat dulu apakah kalian cukup baik di sini. Begitu kalian memang tidak, oh ya sudah, memang bukan jalannya. Gitu. Cari yang memang sesuai dengan passion kalian dan tekuni itu dengan baik. Nah, yang namanya engineering ya, yang membedakan, kalau di sini kalian bisa baca ya definisinya panjang banget. Is the profession in which a knowledge of the mathematical natural science ya, gained by study, experience, and practice, it is applied with judgment to develop ways to utilize economically the material and for specific nature for the benefit, bla bla bla, ini panjang sekali ya sampai dengan definisi dari berbagai macam sumber. Intinya yang namanya ilmu teknik dengan ilmu atau kita bisa bilang natural science, di teknik itu belajar fisika nggak sih? Belajar matematika nggak? Belajar kimia, belajar biologi nggak? Pertanyaannya, belajar biologi nggak? Belajar. Teknik apa yang mempelajari biologi? Biomedis, Bu. Teknik lingkungan, mungkin biologinya beda. Kalau kayak di tempat kita kan teknik lingkungan nggak masuk ke jurusan teknik ya, agak sedikit berbeda. Mungkin nggak tahu kenapa kok akhirnya nggak dimasukin ke jurusan teknik. Kalau di tempat kita itu teknik itu cuman yang pertama kali itu ada teknik sipil, ya. Terus habis itu teknik mesin, terus teknik akhirnya berkembang jadi pengairan dan arsitek. Lalu ada arsitek, terus arsitek berkembang jadi perencanaan wilayah dan kota dan pengairan. Lalu ada teknik industri, ada teknik kimia. Nah, jarang ilmu-ilmu teknik itu mempelajari biologi, kecuali kayak tadi ya teknik lingkungan atau mungkin geodesi atau geologi. Itu mungkin mempelajari biologi sedikit di situ selain ilmu-ilmu seperti geologi dan ilmu tanah yang lain. Nah, tapi kita itu juga mempelajari biologi. Ya, kalau teknik mesin kalian tanya sama kalau teknik mesin sama kita itu kan sebelah-sebelahan. Ya,
Jadi nanti kalau misalkan punya teman anak teknik mesin, nanyain kalian belajar biologi enggak? Iya enggak, buat apa belajar biologi? Mungkin mereka akan lebih kuat belajar fisikanya. Nah itu tadi karena memang teknik itu adalah ilmu yang aplikasi ini tadi ya, applied knowledge ini tadi. Kalau dibandingkan sama natural science, kita bilang natural science ya, fisika, kimia, matematika itu ilmu-ilmu yang natural science itu tadi, itu adalah ilmu-ilmu yang kita gunakan sebagai basic keilmuan kita, yang orang teknik ini tadi. Jadi kalau di natural science kita di fisika gitu misalkan ya, di fisika itu kita belajar tentang rumusnya kecepatan, gitu ya, kecepatan velocity dengan waktu itu seperti apa, berbanding lurus atau berbanding terbalik misalkan gitu. Tapi di teknik kita aplikasikan ilmu kecepatan itu menjadi sebuah mobil. Kita bikin mobil. Jadi kita aplikasikan ilmu-ilmu natural science itu tadi, kita wujudkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang membedakan antara ilmu teknik dengan natural science. Nanti kita akan belajar apa yang membedakan antara teknik industri dengan ilmu teknik yang lain. Nah, ini kalian lihat ya, ada engineering and engineering technology. Bagaimana lingkupnya engineering dan apa yang menjadi lingkupnya engineering teknologi. Kalau di sini engineering itu mungkin secara teoritis ya, lebih teoritis kayak research-nya, analisisnya, kompleks desain ini tadi ya, sampai dengan test and evaluation. Tapi kalau engineering teknologi, Masya Allah, nggak usah kayak gitu. Nah, untuk yang engineering teknologi itu lebih ke product design. Ya, kalau tadi kompleks design, ini nanti akan terlihat nanti bedanya ya. Desainnya yang membedakan di mana antara kompleks design sama product design. Ya. Lalu ada manufacturing, ya, yang nggak paham manufacturing ya. Manufacturing itu adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, atau pengubahan mulai dari proses barang setengah jadi menjadi barang jadi. Itu juga bisa. Itu kita sebut sebagai proses manufaktur. Jadi nanti kita akan akar sekali sama kata-kata ini tadi ya, manufacturing, proses industri manufaktur, dan lain sebagainya. Lalu ada production, ada operation, service and maintenance. Lalu ada distribution and sales. Jadi engineering teknologi itu apa istilahnya teknologi yang nggak cuman hanya mendesain saja, membuat saja, tapi harus bagaimana caranya desain ini bisa applicable sampai ke digunakan oleh si user ini tadi, sampai end user atau customer ini kayak gimana. Oke, ini sekedar ilmu pengetahuan ya. Creating and improving solution and benefit of mankind. Seperti tadi saya bilang, kalau natural science kita belajar rumus kecepatan, rumus berbanding dengan waktu dan yang lainnya. Nah, pada saat itu diterapkan di keilmuan teknik, kita bikin mobilnya, kita bikin sesuatu yang hubungannya sama velocity itu tadi, membuat orang ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan lebih efektif dan lebih efisien. Jadinya memberikan improving solution, ya, memberikan solusi sama manfaat, benefit of mankind. Jadi lebih kebermanfaatannya tuh lebih baik gitu tadi. Lalu ada engineering method, ada fase 1 idenya, fase 2 konsepnya, fase 3 planning, fase 4 desain, dengan yang terakhir fase yang ke-6 adalah launching.
ya, mengkomunikasikan. Ini kita sebut sebagai engineering method. Lalu ada scientific method, ya, mulai dari step yang pertama sampai step yang keenam juga. Ya, berangkatnya dari ask a question. Ya, idenya kalau engineering method itu dari ide, berangkatnya dari ide. Sama identify problems juga. Nah, kalau yang scientific method itu berangkatnya dari mempertanyakan sesuatu. Kenapa sih? Why ini seperti ini? Why ini seperti ini? Akhirnya berangkat dari pertanyaan itulah kita bikin penelitian terkait dengan itu tadi. Nah, jadinya kan kalau scientific method, setelah kita mempertanyakan sesuatu itu tadi, kita do background research, itu tadi yang melakukan research. Yang jadi latar belakang research kita itu tadi. Bisa dipahami ya, ini ya. Nah, kalau yang engineering method kan dia lihat dari konsepnya. Bikin ini tuh kayak gimana, bikin jalan raya itu harusnya kayak gimana. The existing solution requirements, constraint yang jadi kendala itu apa. Misalkan material jalan raya tuh harusnya kayak gimana ya kalau untuk jalan bebas hambatan, kira-kira campurannya apa sama apa, itu misalkan kita di teknik sipil gitu ya. Atau mungkin bangunan itu biar kokoh tapi tetap ringan, itu kayak gimana ya, akhirnya sekarang keluar yang namanya bata ringan gitu ya, pengganti batu bata yang dari tanah liat yang harus diprosesnya dibakar terlebih dahulu dan lain-lain. Sekarang kita bisa buat dari material jenis lain yang kita sebut sebagai bata ringan, itu tadi yang warnanya putih-putih itu. Nah, itu sama ya. Lalu ada yang ketiga, planning. Nah, kita tuh construct hipotesis pada saat scientific method ini tadi, construct hipotesis. Membuat sebuah hipotesa. Nah, tentang hipotesa ini sebenarnya kalau kalian mau belajar sih boleh saja sih, mau coba memperdalam tentang hipotesa ini apa dan lainnya, bisa sih sambil googling gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau detail sekali nanti di mata kuliah statistik sebenarnya. Jadi sebuah penelitian itu nanti akan memunculkan yang namanya hipotesa. Ya. Misalkan apa ya contohnya tuh hipotesa itu ini saya nggak ada contoh yang ilmiah yang cocok gitu ya sebenarnya untuk kasus yang ini. Jadi setelah kita melakukan mempertanyakan tadi, dari berangkatnya dari pertanyaan mengapa kok seperti ini, mengapa kok seperti ini. Misalkan kalau di dunia industri itu apa ya? Misalkan kinerja aja deh, kita ngomongin masalah kinerja atau performance dari karyawan gitu. Kita ngeliat, kok karyawan sekarang ini kinerjanya menurun gitu. Kenapa kok karyawan kita kinerjanya menurun? Terus diteliti. Kita meneliti apa yang kira-kira menjadi faktor menurunnya kinerja karyawan itu tadi. Nah, lalu kita bisa konstruk hipotesis ini, jadi membuat hipotesis. Oh, ternyata permasalahan yang terbesar adalah tingkat penerangan, misalkan tingkat penerangan di ruang kerja, misalkan. Tingkat penerangan di ruang kerjanya kurang, sehingga akhirnya performance kerjanya menurun. Jadi mungkin ada yang nggak tahu ya, kalau misalkan kayak kalian aja deh ya, belajar itu kalau penerangannya kurang, otomatis kan akan berkurang gitu kemampuannya untuk ini. Jadi sama, karyawan tuh juga sama. Jadi penerangan yang cukup ya, penerangan yang tepat, yang baik, itu akan meningkatkan sekitar 30% kinerja. Nah, itu sudah ada research-nya. Ya, itu nanti kita konstruk hipotesis tadi, bikin suatu hipotesa. Penerangan mempengaruhi kinerja pegawai. Misalkan hipotesisnya mungkin begini seperti itu. Lalu kita tes hipotesis. Setelah kita melakukan hipotesis, otomatis kita uji ya hipotesis ini apakah betul atau tidak. Dengan serangkaian tes, entah itu mau pakai metodenya apapun, terserah mau pakai metodenya statistik, kayak mau pakai metode apapun atau tools apapun yang
itu terserah saja. Nah, tapi kalau yang di engineering method, mereka mendesain itu tadi, drawing ya, menggambar, membuat skema, model, algoritma. Nah, itu yang membedakan. Atau mungkin sebenarnya kita bisa mix and match ya antara engineering method sama scientific method gitu. Nah, lalu yang fase berikutnya development ya. Kalau di engineering itu development, prototypes, eksperimen, validation, verification. Ini kalau di scientific method kita menganalisa data dari hasilnya, misalkan keluar dari kita mempertanyakan hipotesis ini tadi, kita ngetes hipotesis ini tadi pakai serangkaian, misalkan pakai metode uji apa gitu dalam keilmuan statistik gitu, misalkan pakai uji chi-square atau mau pakai uji hipotesa dua rata-rata atau apapun itu, atau pakai analisis of variance misalkan seperti itu, dites gitu, kan keluar tuh hasilnya. Nah, ini artinya apa sih angka-angka ini tadi menghasilkan apa sih? Nah, itu tadi ya, menganalisa data, draw conclusion. Kalau misalkan oh ternyata ini lebih besar angkanya daripada alfanya, sehingga nah itu kita yang harus mempelajari itu tadi, menganalisa. Oh, kalau misalkan ketemunya hasil perbandingannya antara perhitungan sama yang ini tuh ada gapnya segini, oh ini berarti keadaan yang di sana itu seperti apa gitu misalnya. Jadi apakah hipotesisnya itu harus kita tolak atau kita terima? Apakah benar kinerja karyawan itu tadi dipengaruhi oleh penerangan gitu, dengan hasil angka-angka yang keluar itu tadi. Nah, itu tadi yang kita gunakan. Lalu yang sampai fase yang terakhir mendapatkan hasil. Ya, kalau di scientific method dengan cara mengkomunikasikan. Jadi komunikator ini ya get the result gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan, mendapatkan kesimpulan. Apakah kesimpulannya diterima atau ditolak hipotesisnya. Oke, kalian lihat di sini relationship of industrial and system engineering to other engineering and scientific discipline. Nah, ini saya rasa ini jelas sekali ya. Ini grafiknya, bukan grafik sih, ini bagannya. Kalian lihat di sini. Coba saya ingin tahu apa yang membuat kalian mungkin ada pertanyaan gitu. Oh, kenapa kok di sini ada ini? Kenapa kok di sini ada ini? Silakan kalau kalian kepingin tanya. Kalian lihat dulu deh bagan yang ada di depan. Bu, Silakan, Pandu. military engineering dari mana, Bu? Iya. Oke. Iya, good questions ya. Jadi industrial engineering, kenapa kok bisa dari military engineering? Kenapa kok teknik sipil itu dari teknik militer? Nah, sebenarnya kita tuh punya sejarah yang panjang ya. Keilmuan teknik itu punya sejarah yang panjang dengan Perang Dunia. Nah, jadi Perang Dunia, jadi namanya perang. Kalian kalau tahu ya namanya perang itu kan goals-nya cuma satu, ingin menang. Nah, ingin menang itu apa yang harus dilakukan untuk menang ini tadi? Semua strategi itu dikeluarkan. Mulai dari strategi logistik, gimana caranya menyuplai, ini pasukan ini butuh makan. Pasukan ini butuh senjata, butuh peluru, butuh segala macamnya. Gimana cara masuknya? Mereka sangat perhitungan sekali dengan itu dan harus tepat perhitungannya. Ya, jadi itulah sebenarnya cikal bakalnya keilmuan-keilmuan teknik itu dari sana, dari Perang Dunia. Jadi saking semua itu keadaannya perang, chaos, sumber daya semuanya dikerahkan. Entah itu sumber daya manusia yang akhirnya orang itu mulai berpikir ilmu psikologi di situ tuh didapat gimana caranya ngatur pasukan itu biar mau nurut apa katanya komandannya. Terus habis itu gimana ilmu logistiknya itu akhirnya jalan gitu ya. Itu semuanya kan harus bikin armada mulai dari tank,
mulai dari pesawat. Itu kan mereka berpikir keras, semua researcher itu istilahnya, semua peneliti itu disuruh ngeluarin isi otaknya gitu ya, semuanya untuk mendukung gimana caranya biar perang ini bisa menang. Semuanya dikerahkan. Jadi kita itu makanya erat sekali sebenarnya sama teknik militer ini tadi. Selain dari basic-basic ilmuwan ini tadi, matematika, fisika, jadi ahli matematika, ahli fisika ini tadi disuruh mikir gimana caranya. Nah, ini tadi akhirnya makin lama makin berkembang ilmuwan teknik itu. Kalau di awal itu akhirnya keluar yang civil engineering. Nah, terus nggak lama kemudian keluar yang ini hampir bareng ya, antara mechanical engineering sama electrical engineering. Yang dari basicnya dari militer itu ya ini civil engineering sama mechanical engineering. Ya, teknik mesin itu tadi. Kayak tadi saya bilang, kita bikin mobilnya, kalau di natural science ini kita belajar rumus kecepatan, kita bikin mobilnya sama sih. Rumus kecepatan itu kalau di military engineering lama-lama begitu waktu perang dunia kan akhirnya dipakai tuh. Gimana caranya bikin mobil yang bisa jalan cepat tapi kuat gitu ya. Bikin tank. Tank itu harus kayak gimana? Putaran tembakannya itu harus kayak gimana? Dalamnya itu harus kayak gimana? Semuanya diperhitungkan. Pesawat zaman dulu kayak gimana coba? Akhirnya sampai akhir banyak menimbulkan korban jiwanya karena waktu itu waktu perang dunia itu ada pesawat yang display sama kontrolnya itu berantakan gitu ya. Akhirnya keluar itu, nanti kita belajar itu nanti di mata kuliah ergonomi tentang display and control itu tadi. Desainnya itu seperti apa. Nah, itu tadi. Ya. Makanya dari sini akhirnya kita keluar ini era scientific management. Ada revolusi industri kan setelah itu ya, setelah perang dunia itu tadi ada revolusi industri. Revolusi industri pertama dan revolusi industri kedua ya, di Inggris dan di Amerika, sehingga banyaknya researcher ini tadi menciptakan alat-alat yang baru. Jadi kayak mesin uap ya, mesin uap itu cikal bakalnya semua mesin-mesin ya. Mesin uap ketemu, terus habis itu listrik ketemu, banyak sekali yang akhirnya itu tadi menjadi landasan gitu ya, itu akhirnya jadi basicnya kita mengembangkan ilmu yang namanya scientific management, yang akhirnya melahirkan keilmuan teknik industri ini tadi, industrial and system engineering. Nah, makanya di sini kenapa kok yang namanya teknik industri ini mungkin cuma satu-satunya teknik yang belajar nggak cuma ilmu-ilmu IPA, tapi ilmu IPS juga. Mulai dari psikologi, ekonomi, ya, macam-macam dipelajari, manajemen. Karena kita memang mempelajari teknik industri, itu ya ini yang perlu kalian garis bawahi. Kalau misalnya kalian ditanya orang yang awam, kalian kuliah di teknik industri itu apa sih yang dipelajari? Dia belajar ilmu industri dari hulu sampai hilir. Dari hulunya itu apa? Ya mulai dari bagaimana industri itu pertama kali yang dilakukan sampai bagaimana produk itu sampai ke tangan customer akhir seperti itu. Nah, itu kompleks sekali yang dipelajari di situ tuh kompleks banget. Kayak misalkan kalian bikin, tadi ada yang ngomong ya perusahaan tekstil gitu, perusahaan tekstil atau garment. Nah, ini kita tanya, ini berarti kan perusahaan manufaktur ya, mau manufakturnya terserah mau bikin kainnya kah, atau mau bikin bajunya kah, atau mungkin dari kain dari
Kalau bikin kainnya berarti dari benang menjadi kain atau dari kain menjadi baju. Itu udah berbeda. Karena raw materialnya juga nanti akan berbeda. Misalkan kita industrinya kain menjadi baju gitu. Kita bikinnya tuh baju jadi, garment, baju jadi. Berarti yang kita butuhkan kain, benang, kancing, resleting. Nah, itu tadi raw material yang kita butuhkan. Itu dulu kita itu aja ilmunya udah panjang banget itu untuk sekedar raw material itu tadi. Ya kan? Supplier resleting mungkin kalian punya sendiri. Supplier benang kalian punya sendiri. Supplier kain kalian punya sendiri. Kancing kalian punya sendiri. Misalkan kayak gitu. Itu pengadaannya juga beda-beda. Misalkan nih, Pandu jadi supplier kain. Terus Dayin jadi supplier kancing. Bayu itu resleting gitu. Terus Akmal ini jadi suppliernya benang. Akmal sama Pandu ini kan mungkin paling penting ya ini ya di awal yang dilakukan tuh yang paling penting adalah benang sama kain karena harus motong terus dijahit. Nah, kalau kancing belakangan masih bisa. Resleting belakangan masih bisa. Nah, Akmal itu bisa ngirim per 4 minggu sekali. Misalkan. Akmal bisa ngirim per 4 minggu sekali dari Semarang misalkan. Perusahaannya di Semarang. Perusahaan benangnya dia di Semarang. Pandu dari Lampung itu bisa ngirim kain itu setiap 6 minggu sekali. Padahal ini dua barang ini kan harus datang barengan. Gimana caranya kalau nggak datang barengan? Itu kan kita nggak jalan, salah satu prosesnya kan nggak akan jalan. Ini cara ngaturnya juga beda. Yang satunya mungkin yang paling murah harusnya lewat mana? Lewat diantar lewat darat kah? Atau lewat laut kah dengan kapal? Atau mungkin pakai pesawat kah? Misalkan perusahaannya itu ada di luar negeri. Kan bingung. Yang satunya bisa ngirim per 4 minggu sekali. Yang satunya bisa ngirim per 6 minggu sekali. Padahal ini barang harus datang bersamaan. Kalau misalkan datangnya udah deh, ya sudah berarti yang sekarang kita pesan berarti yang paling lama dulu. Misalnya kita pesan kain dulu sama Pandu nih. Nanti 6 minggu lagi baru datang. Terus 2 minggu kemudian kita pesan ke Akmal. Akmal kita pesan benang nih. 4 minggu lagi baru datang. Begitu mereka datang barengan, kan harusnya kan seperti itu ya gampangnya. Tapi kadang-kadang nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya. Ada kendala gitu misalkan. Kendala di pengiriman mungkin. Terus habis itu mungkin ada kendala jumlah mungkin. Jadi supplier itu misalkan supplier kain kita nggak bisa cuma minta dari Pandu aja. Gitu. Kita mungkin bisa minta dari yang lain. Siapa yang bisa ngasih yang kualitasnya sama dengan supplier yang ini, harganya juga nggak berbeda terlalu jauh. Pemilihan supplier itu juga nanti ada ilmunya. Jumlah yang harus dipesan, wah daripada kita harus pesan bolak-balik, nih kenapa nggak pesan yang banyak sekalian? Toh kapan hari kita pernah nih di tengah-tengah ternyata baju itu kita udah tahu kalau menjelang hari raya Lebaran tuh permintaan baju tuh luar biasa gitu. Naik tuh mintanya. Nah, otomatis kan kita harus pesannya 2 kali lipat daripada pesan di tengah-tengah ntar nggak datang-datang, pesan aja sekalian sekarang. Nah, itu pun nggak bisa gegabah seperti itu. Karena menyimpan barang pun itu akhirnya membuat kita mengeluarkan biaya yang nggak sedikit. Ada biaya simpan nanti di dalam gudang. Kain itu kalau ditumpuk itu ada waktunya ya. Kalau misalkan kondisinya, misalkan daerahnya itu panas, otomatis lembab nggak bisa, kain itu rusak. Misalkan ada jenis material tertentu yang rusak. Jadi kain itu harus jaga suhu warehouse-nya, gudangnya itu harus dijaga dengan alat pendingin gitu, dengan AC. Nah, AC itu kan juga kos.
makin banyak yang kita simpan, otomatis kan ini jalan terus, ongkos listrik jalan terus, ongkos atau biaya buat nyimpan ini jalan terus, biaya bahkan biaya material handling sekalipun, ya saya bilang material handling, pemindahan material, mindahin material 1 meter aja, geser ke sebelahnya saja, itu kos, itu duit, itu biaya. Kalian butuh tenaga kan buat mindahin itu tadi, butuh orang kan buat mindahin, butuh listrik kan paling nggak buat mindahin, atau mungkin ada apa pakai forklift lah, butuh bensin kan buat mindahin. Nah itu dihitung kalau di teknik industri itu biayanya mungkin sekarang kecil ya. Kayak dulu tuh pernah saya kan sebelum jadi dosen tuh saya jadi pegawai juga, namanya saya kerja di pabrik rokok di Sampurna. Nah Sampurna itu kan udah punyanya Philip Morris ya waktu itu ya. Nah waktu dipegang Putra Sampurna itu lantai produksinya itu hitam, pakai Tenaso kalau nggak salah itu. Nah sebegitu diganti sama apa Philip Morris itu ganti yang pakai vinil tuh yang putih itu warnanya putih ke kuning-kuningan itu untuk apa sih? Biar nanti tembakau itu kalau rontok jatuh-jatuh itu tadi kita bisa tahu seberapa banyak waste yang akhirnya terbuang ya tadi, tembakau yang akhirnya jatuh-jatuh ke bumi. Hari ini pada waktu produksi segini mungkin ada sekian, cuman kecil gitu. Hari ini kecil, besok nambah lagi, besok nambah lagi, sebulan udah berapa, setahun udah berapa. Kalau itu dibiarin, diignoring terus, ada apa losses kecil-kecil kayak gitu dibiarkan terus, nggak menutup kemungkinan perusahaan itu bisa bangkrut dari kebocoran kecil-kecil ini tadi. Nah, itu kompleks sekali, bahkan untuk penentuan apa raw material saja, bahan baku itu saja. Itu aja udah luar biasa. Harus datengin kapan? Kebanyakan apa jadi duit lagi, ngeluarin duit lagi yang nggak perlu. Kesedikitan juga akhirnya ngeluarin duit lagi kita. Karena kita kan udah janji sama customer bisa menyelesaikan tepat waktu. Udah janji kita bisa menyelesaikan dengan jumlah atau kuantitas yang disetujui. Bikinin aku segini. Nah, kan udah janji kita, udah ada hitam di atas putih. Kalau kita nggak apa melewati batas itu tadi, bukan nggak mungkin customer itu nggak kembali lagi ke kita. Padahal itu tadi ya namanya apa jualan itu kan kalau bisa pembeli itu tadi datang lagi ke kita, percaya dengan kita, trustnya itu kayak gimana. Nanti kita akan belajar banyak itu di mata kuliah Production Planning and Inventory Control PPIC itu. Jadi kompleks sekali dari hulu sampai hilir. Ya, itu cuma masalah benda-benda mati kayak raw material benang, kain dan lain-lain. Nah, kenapa kok di industri itu belajar biologi juga? Kenapa kok di industri itu belajar psikologi juga? Kenapa kok di industri belajar manajemen? Karena memang dari awal sampai akhir sampai barang itu sampai ke tangan end user. Jadi begitu kita tahu ini yang kita akan butuh orang nih, kita butuh resource sumber daya manusia nih buat ngaturin ini semua. Orang gudang ada sendiri, orang produksi ada sendiri, orang manajemen ada sendiri. Mau nggak itu satu visi misi yang sama-sama perusahaan? Itu tadi, gimana caranya mereka itu punya goals yang sama. Gajinya beda dikit aja udah bikin risau, udah bikin masalah. Karena manusia tuh unik, ya. Nggak bisa, ini satu-satu nih orang itu. Nah, nanti organisasi kacau aja juga kacau semuanya. Kayak nanti kita juga belajar tuh organisasi manajemen industri, kita belajar juga. Kita gimana cara ngatur orangnya, gimana cara ngatur organisasinya. Kalian aja mungkin di kelas itu ada yang nyebelin gitu teman kalian. Udah males kan datangnya orang ini gitu. Nah, gimana kalau kalian tuh jadi orang yang disebelin sama orang lain? Kira-kira kalau kerja bakal nyaman enggak? Kuliah bakal nyaman aja? Apa enggak? Kan enggak juga gitu kan. Akhirnya mungkin performance selama kuliah jadi menurun.
karena kena bullying atau kena rasisme. Ih kamu sih dari Lampung, nggak dari Jawa sih kamu, misalkan kayak gitu bisa jadi ya. Atau mungkin di tempat kerja itu kan juga sama loh, di tempat kerja misalkan gini, kamu sih Jawa apa, kamu nggak dari Jawa sih, atau mungkin kamu sih dari Jawa nih, ngomongnya medok banget, nggak enak aku dengernya misalkan gitu. Sama anak-anak yang apa dari tempat atau daerah yang lain, itu kita bisa kerja di lingkungan kerja yang tidak nyaman, akhirnya motivasi kerjanya menjadi menurun karena lingkungan kerja yang nggak kondusif. Nah itu gimana caranya? Kita itu sebagai istilahnya kalau misalnya kita atasannya, itu gimana caranya ngatur orangnya, organize orang-orang ini tadi. Itu kompleks sekali, permasalahannya kompleks banget. Itu ngatur orangnya, ngatur benda matinya aja udah repot ya, apalagi ngatur yang hidup ini tadi ya, itu repot. Jadi bisanya sampai produk ke tangan kalian dengan cantik, dengan baik, kondisinya baik. Itu repot banget distribusinya. Manakah jalur distribusi atau line distribusi yang paling irit ongkosnya sehingga harga produk itu tadi nggak sampai terlalu mahal. Produk kemahalan, kalau misalkan nggak ada substitusi produk yang lain sih nggak masalah. Produk kita yang emang juaranya cuma kita doang gitu ya. Tapi kalau ada substitusi yang lain, nggak pakai baju dari merek perusahaannya juga nggak masalah. Ada yang lain gitu. Itu yang kita hindari gitu. Itu tadi ya, makanya banyak sekali kompleks. Nah, ini tadi industrial engineering, akhirnya kita bisa definisikan industrial engineering. Apa sih industrial engineering? Industrial engineering is a concern with the design, improvement, installation. Jadi nanti akhirnya kita akan lihat ya, desainnya itu dari mana, improvementnya dari mana, installationnya dari mana. Karena kita yang lihat yang kita ini apa yang kita uplak-uplak terus itu adalah integrated system ini. Sistem yang terintegrasi dari manusia, material, informasi, energi, equipment, peralatan. Bahkan nanti kalian naruh peralatan itu harus di mana, itu ada ilmunya, nggak bisa main taruh aja. Mesin jahit itu ada di sebelah mana, mesin pola ada di sebelah mana, mesin potong ada di sebelah mana. Itu semuanya ada ilmunya. Ya, harus menyediakan berapa jumlahnya, itu ada ilmunya. Semuanya pakai teori, pakai ilmu. Kita nggak bisa langsung ya udahlah disediain segini lah, ya udahlah disediain segini. Nggak bisa. Begitu ada yang vakan, maksudnya diem gitu, nggak dibutuhkan, rugi gitu. Buat apa beli mahal-mahal mesin? Mesin tuh nggak murah, mesin-mesin industri itu. Udah besar, kadang-kadang nyita tempat gitu ya. Apalagi kalau kita nggak punya pabrik yang cukup luas, itu gimana? Ilmu-ilmu tadi matematika, fisika, social science itu tadi menjadi basic knowledge-nya kita untuk memberikan pemahaman terhadap ini tadi bagaimana cara mendesain, mengimprove, menginstalasi dengan cara apa? Predict, evaluate, ya nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, predict, evaluate, specify, sampai kita dapatkan optimal result, hasil yang optimal dari sebuah desain itu kayak gimana. Akan mau improvement dari sistem yang terintegrasi itu gimana, mau installation itu kayak gimana. Jadi ilmu engineering, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu social science itu cuma sebagai basic ya, sebagai apa ilmu yang harus kita punya, knowledge and skill yang harus kita punya, keilmuan dan keahlian yang harus kita miliki ini kan. Ya, lalu basic knowledge and skill ya tadi ini kan tadi ada macam-macam ya tadi. Nah, core itu tadi basic knowledge-nya yang harus kita miliki sebagai teknik industri. Lalu ada core kompetensinya. Ya. Kompetensi utamanya itu kita apa sih? Ini tadi desain, improvement,
sama installation dari sistem yang terintegrasi. Sistem apapun itu, terutama di dalam industri. Karena industri itu luas. Begitu kalian beli tanah, mau bangun industri, nggak semudah itu, ya. Kalian akan berhadapan sama peraturan pemerintah terhadap pendirian pabrik. Ya. Kalian akan seperti tadi saya sampaikan, bikin kelapa sawit itu tadi aja kalian harus ini banyak sekali yang harus ditembusi ini untuk mendapatkan izin. Selain pemerintah, ada warga sekitar kira-kira mau nggak kalau perusahaan itu ada di situ. Kita udah 14.05 ini, kita udah kelebihan berapa puluh menit ini, hampir 15 menit ya. Oke. Ini nanti materinya akan saya share, nanti kode enrollment-nya akan saya sampaikan ke ketua kelas. Kemarin sebenarnya sudah mau saya masukkan, tapi ternyata